Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kristiana, jurusan Tadris IPA angkatan Kopma tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alur pendirian koperasi dan legalitas koperasi. Dasar hukum dari koperasi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara online. Yang keempat, Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan koperasi. Yang kelima, Permen KUMKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasi. Tahap pertama dalam pendirian koperasi yaitu penyuluhan perkoperasian. Penyuluhan perkoperasian meliputi pengertian perkoperasian, manfaat, dan usaha koperasi. Yang kedua, hak dan kewajiban pengurus, pengawas, dan anggota. Yang ketiga, tugas dan kewajiban pendiri, anggota, dan pengurus sebelum dan sesudah koperasi berbadan hukum. Yang keempat, tata cara persiapan rapat pembentukan koperasi. Yang kelima, inventarisasi calon anggota koperasi yang memiliki tujuan dan kepentingan ekonomi yang sama. Pengertian koperasi sendiri adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi sendiri yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Tahap kedua dalam pendirian koperasi yaitu pembentukan koperasi. Dalam pembentukan koperasi ini harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 orang untuk koperasi primer dan 3 badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder. Yang dibahas dalam rapat pembentukan koperasi ini adalah menyusun anggaran dasar koperasi, mendaftar sebagai prakoperasi, dan membuat akta pendirian yang memuat anggaran yang dibuat oleh notaris. Tahap ketiga dalam pendirian koperasi yaitu prakoperasi. Koperasi yang belum berbadan hukum disebut prakoperasi. Pengelolaan prakoperasi dimaksud untuk menetapkan aspek kelembagaan, administrasi organisasi, akuntansi koperasi, peningkatan kinerja usaha koperasi, dan aspek permodalan. Tahap keempat dalam pendirian koperasi yaitu pengajuan badan hukum koperasi. Yang pertama, tahap permohonan nama koperasi. Yang ketiga, tahap permohonan pengesahan akta pendirian. Tahap permohonan nama koperasi. Yang pertama, pemohon harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Yang kedua, permohonan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan melalui sistem administrasi badan hukum. Yang ketiga, permohonan pengesahan akta pendirian koperasi dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, permohonan pengesahan akta pendirian koperasi harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani. Ada 3 perangkat organisasi koperasi. Yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang kedua, pengurus. Yang ketiga, pengawas. Ada 2 cara untuk membubarkan koperasi. Yang pertama, keputusan rapat anggota. Yang kedua, keputusan pemerintah. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.